warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang asuhan bayi baru lahir. Bersama saya, Nur Aziza. Bayi lahir mengalami proses adaptasi fisiologi, di mana dia berpindah dari kehidupan intrauterin menuju ke kehidupan ekstrauterin dengan segala macam perubahannya. Salah satu perubahan yang terjadi adalah sistem pernafasan, di mana ini adalah masa yang paling kritis, yaitu pada saat bayi baru lahir, ketika paru-paru harus mengalami proses di mana dia harus mengatasi resistensinya, yaitu pada saat bayi bernafas untuk pertama kali. Pada umur kehamilan 34-36 minggu, struktur paru-paru sudah matang. Artinya, paru-paru sudah bisa mengembang sistem alveolnya. Selama di dalam uterus, janin bernafas, makan, kemudian sirkulasi udara, ekskresi, semuanya melalui plasenta. Namun pada saat bayi dilahirkan, dia harus bisa dan mampu untuk hidup secara mandiri. Dalam hal ini sistem pernafasan, sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem ekskresi ataupun perkemihan, semua harus dilakukan secara mandiri. Pada sistem pernafasan ini terjadi yang sebelumnya melalui plasenta, maka pada saat sudah lahir harus sudah melalui paru-paru. Dan pada usia kehamilan 34-36 minggu, paru-paru sudah matang dan siap untuk melakukan proses pernafasan. Rangsangan nafas pertama kali terjadi karena tekanan mekanik dari rongga torak sewaktu melalui jalan lahir, sehingga rongga torak ini seperti diperas, ya, karena jalan lahir ini sangat sempit. Kemudian rangsangan nafas juga terjadi akibat stimulasi kimiawi, di mana terjadi penurunan tekanan oksigen dan terjadi peningkatan tekanan karbon dioksida, sehingga hal ini merangsang kemoreseptor yang terletak di sinus karotikus untuk bernafas, untuk meningkatkan kadar oksigennya. Kemudian rangsangan nafas terjadi karena yang ketiga, yaitu adanya rangsangan dingin di daerah muka. Jadi karena bayi itu lahir adalah kepala dulu, maka muka terjadi perubahan suhu. Ada perbedaan suhu antara muka dengan badan yang masih berada di dalam jalan lahir. Ada beberapa masih di dalam uterus. Selain sistem pernafasan, adaptasi ini juga terjadi pada sirkulasi darah, di mana di jantung terjadi penutupan foramen oval. Foramen oval ini terletak antara atrium kanan dan atrium kiri, yaitu sebuah lubang yang memungkinkan pada saat masa janin dulu, darah mengalir dari atrium kanan ke atrium kiri. Namun pada saat terjadi persalinan, tekanan dalam jantung kiri ini lebih besar daripada tekanan pada jantung kanan, yang mengakibatkan foramen oval ini akhirnya menutup pada jam-jam pertama. Dan dia harus menutup, kenapa? Karena apabila bayi sudah berada di luar kandungan, berada di luar uterus, maka jantung ini harus benar-benar terpisah antara bagian yang dikstra maupun bagian yang sinistra, sehingga tidak terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida.
Bila penutupan foramen oval ini tidak terjadi, maka terjadi kelainan pada jantung yang biasa disebut kelainan jantung kongenital, PDA. Ya. Kemudian salah satunya juga PDA ini ada, yaitu ductus arteriosus vertali yang masih menetap, harusnya adalah menghilang. Ya. Ini terjadi pada hari pertama, di mana aliran darah paru pada hari pertama ini antara lain 4-5 liter per menit. Dulu, ductus arteriosus vertali ini menghubungkan antara paru-paru ke aorta, sehingga aliran darah bayi atau janin ini menjadi instan, tidak perlu melalui jantung dan lain-lain. Karena fungsi jantung sendiri juga belum maksimal, jadi hanya sekedar dilewati, tidak seperti fungsi jantung pada bayi pada umumnya. Karena sirkulasi masih dipegang peran oleh plasenta. Namun pada saat bayi lahir, ductus arteriosus vertali ini menghilang. Nah, bagaimana kita bisa menilai apakah bayi tersebut telah melakukan proses adaptasi atau tidak? Sering kita melihat proses persalinan bahwa setelah kepala bayi lahir dan bayi lahir seluruhnya, bayi akan menangis dengan keras. Nah, inilah hal yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik perawat maupun bidan, melakukan penilaian sederhana yang biasa kita sebut dengan Apgar score, yaitu metode sederhana yang digunakan untuk menilai keadaan umum bayi sesaat setelah kelahiran. Penilaian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah bayi benar-benar sudah bisa mengalami atau melalui proses adaptasi. Karena bayi-bayi tertentu yang tidak berhasil melalui proses adaptasi akan terjadi namanya kesulitan bernafas. Dalam hal ini istilah lain yaitu asiksia. Dan untuk mengkategorikan ini asiksia atau tidak, kita perlu melakukan penilaian dengan Apgar score. Apa saja yang dinilai dan kapan dilakukan penilaian? Apgar score dinilai pada menit pertama dan menit kelima dengan indikator atau hal-hal yang dinilai antara lain frekuensi jantung, usaha nafas, tonus otot, warna kulit, dan reaksi terhadap perangsang. Ini secara detail ini ya, Apgar, appearance, pulse, grimage, activity, dan respiratory. Ini untuk mempermudah kita. Pada Apgar score ada skor-skor antara lain 0, 1, dan 2. Bila pada saat kita melakukan pertolongan persalinan dan melakukan penilaian awal pada bayi baru lahir di menit pertama maupun menit kelima, maka kita perlu mengkaji appearance, yaitu tampak warna kulitnya. Bila warna kulitnya biru atau pucat, maka skornya 0. Bila warna kulitnya muda, tidak terlalu merah, bahkan ada beberapa yang pucat, maka skornya adalah 1. Jika semua warnanya merah pada seluruh permukaan tubuh bayi, maka skornya adalah 2. Tanda yang kedua adalah pulse. Pulse atau denyut jantung atau heart rate ya, 0 bila tidak terdengar sama sekali. Skor 1 bila frekuensinya kurang dari 100 kali per menit. Skor 2 bila frekuensinya lebih dari 100 kali per menit. Kemudian tanda yang ketiga, grimage ya, yaitu ekspresi. Jadi di sana
0 bila tidak ada ekspresi, ya. Kemudian 1 bila bayi hanya menyeringai, ekspresinya lambat. 2 bila bayi menangis kuat. Kemudian tanda berikutnya yaitu activity. 0 jika bayi tidak bergerak sama sekali, lemas atau lumpuh. 1 jika gerakan sedikit. 2 jika gerakan aktif, fleksi tungkai baik karena pada bayi baru lahir tungkai selalu dalam kondisi fleksi. Tanda yang kelima yaitu respiratory. 0 jika tidak ada nafas sama sekali. 1 jika nafas lambat dan tidak teratur. 2 jika nafas baik dan bayi menangis kuat. Setelah kita melakukan penilaian dengan tanda tadi dan skor-skor tadi, maka skor tersebut kita jumlahkan. Bila skor 1 sampai 3, maka kita bilang dia asfiksia berat, di mana bayi menunjukkan kondisi mengalami depresi serius sehingga membutuhkan resusitasi segera, sampai bahkan bayi butuh dilakukan ventilasi. Bila hasil penjumlahannya antara 4 sampai 6, maka bayi mengalami kondisi asfiksia sedang, yaitu bayi mengalami depresi dan membutuhkan tindakan resusitasi. Bila nilainya 7 sampai 10, maka kita bilang bayi mengalami asfiksia ringan, yaitu bayi menunjukkan bahwa bayi dalam keadaan baik. Ini dari sumber lain ya. Kategori-kategori tetap sama, hanya saja didetailkan. Jadi kalau nilainya tinggi 7 sampai 10, bayi biasanya tangisannya kuat disertai gerakan aktif. Jadi secara sign vital kelihatan, tanda-tanda vitalnya kelihatan. Kemudian bila mengalami asfiksia sedang, pernafasannya tidak teratur atau bahkan tidak ada pernafasan, denyut jantungnya biasanya lebih dari 100 kali per menit. Bila mengalami asfiksia berat, tidak ada nafas, tapi ada denyut jantung kurang dari 100 kali per menit. Bila bayi mati atau fresh stillbirth, bayi lahir mati, tidak ada pernafasan dan tidak ada denyut jantung. Apgar score ini penting dilakukan penilaian untuk memastikan bahwa bayi yang lahir dalam kondisi baik dan tidak ada trauma, jejas, ataupun permasalahan baik depresi sedang maupun depresi serius yang terjadi pada bayi. Hal ini penting karena proses awal menggambarkan adanya kondisi selanjutnya. Jadi terkadang bayi menunjukkan kondisi stres di awal, biasanya pada jam-jam pertama atau bahkan hari pertama, dia juga akan menunjukkan kondisi yang demikian, sehingga butuh dilakukan pemantauan yang lebih intensif. Berikutnya, penanganan pada saat bayi baru lahir adalah perawatan tali pusat. Tali pusat ini adalah seikat tali atau sebuah tali yang menghubungkan antara janin dan plasenta pada saat di dalam uterus, di mana di dalam tali pusat ini terdapat 2 arteri dan 1 vena yang memungkinkan adanya pengaliran darah.